Periode antara tahun 1919 sampai 1925 memperlihatkan kemajuan yang cepat dari kekuasaan Ibn Saud dan kaum Wahabi. Dalam sedikit waktu mereka dapat menggulingkan pemerintah Hashimiyah di Hejaz. Sesudah pertempuran di Hadda, di pegunungan Taif, maka Raja Abdul Aziz Ibn Saud menduduki kota Mekah dengan tidak ada pertumbuhan darah dalam bulan Oktober 1924. Dengan ini Mekah termasuk menjadi sebahagian daerah Saudi Arabia, yang diperintah dengan amannya oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan ikhlas, seorang muslim yang betul-betul ingin hendak menjalankan hukum-hukum Quran dalam pemerintahannya dan hendak mengembalikan rasa tauhid dalam segala bentuk ibadah, Jalalatul Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al-Faisal Al Saud. Banyak dari kekayaannya yang berasal dari pertambangan minyak dan emas dipergunakan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam kota Mekah dan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada jamaah haji. Setelah beliau wafat dalam bulan November 1953 maka yang menggantikannya ialah putra mahkotanya, Amir Saude. 2. Masjidil Haram. Sudah diterangkan bahwa kota Mekah dikelilingi oleh bukit-bukit yang berlain-lainan tingginya sejak dari timur ke barat. Dengan demikian kota Mekah terletak di tengah-tengah, dibentengi oleh tanah-tanah pergunungan itu. Jalan keluar masuk Mekah itu hanya dapat dilakukan melalui 3 jurusan dan ketiga pintu gerbang jurusan ini terdapat di celah-celah gunung-gunung yang mengurung kota itu. Di masa Ibn Zubair gerbang-gerbang itu masih tetap berdiri, meskipun dindingnya ada yang sudah roboh, tetapi sekarang gerbang-gerbang itu hanya tinggal namanya saja lagi. Satu di antara gerbang itu terletak di bahagian utara sebelah atas dan bernama Bab al-Em'ala atau gerbang di bahagian tertinggi. Dari sini jalan menyambung melalui lembah ke arah Mina dan Arafah, begitu juga ke Zaimah, ke Taif dan ke Najd. Di belakang gerbang itu di tempat yang disebut Hayun adalah pusat perkuburan kota Mekah, permakaman yang biasa dipanggil orang Em'ala, di mana terdapat makam-makam kebanyakan keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Ka'bah di tengah-tengahnya. Di sini ada sebuah jalan melintang melalui bukit, yang menghubungkan jalan besar ke Madinah dari gerbang barat terus ke desa penyagaan Qoda. Habarnya dari sinilah tentara Nabi dalam tahun ke-8 Hijriah membanjiri Mekah. Di sebelah selatan, di bahagian kota Mekah yang terendah terdapat gerbang Bab al-Misfalah atau dengan ringkas biasa disebut orang Misfalah. Di musim hujan air berkumpul di bahagian ini dan oleh karena itu di sini terdapat sedikit pertanian dan kebun-kebunan. Ada sebuah telaga bendungan air yang tidak pernah kering, acap kali disebut Telaga Yaman, karena dari sini ada sebuah jalan yang terus ke Yaman. Sebelah menyebelah jalan ini ada gunung, kemudian jalan itu membelok ke timur. Menghadap ke kota ada sebuah istana besar dan di atas gunung terdapat sebuah benteng yang amat kuat. Gerbang ketiga ialah gerbang barat yang dinamakan Bab al-Umza atau dahulu pernah bernama Bab al-Zahir, menurut nama sebuah kampung di sana, terletak berhadap-hadapan dengan Masjidil Haram. Jalan ini menuju ke barat mengelilingi kaki Gunung Merah. Inilah jalan ke Wadi Fatimah dan ke Madinah. Jalan yang bercabang dari sana ke kiri ialah ke Jeddah. Di sekitar daerah ini terdapat kampung-kampung, yang dalam zaman pertengahan terjadi beberapa mil jauhnya, ditanami dengan tumbuh-tumbuhan dan mempunyai air yang cukup. Tempat ini juga menjadi batas tempat orang-orang haji memulai ibadah umrah dan sekarang terkenal dengan nama Tan'im. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.